Sejumlah warga satu desa secara beruntun tiba-tiba kehilangan uang secara misterius. Mereka menduga kehilangan ini ada kaitannya dengan campur tangan tuyul. Pokoknya dia tinggal di Depok gitu kan. Dia cerita ada tuyul musiman. Ini di rumah dia, samping ini rumah tetangganya ya kan. Tetangganya itu ngirimin ke dia gitu. Jejak kakinya itu kemana coba? Kemana? Ke atas tembok. Duh. Nih ya, gue takut ada di rumah lu, jadi gue mau minta lu periksa aja ada apa enggak, minta tolong, makasih. Dan ada pernyataan bahwa tuyul nggak bisa nyuri uang di bank. Itu pernyataan bego kalau aku bilang. Pernyataannya aneh kalau aku bilang. Sekarang gini, aku tanya sama kalian. Jawab dengan nalar kalian yang jujur. Kalau seumpamanya duit di bank hilang, dicolong siapapun ya, diusut nggak kira-kira? Selamat kali kawan-kawan dari dunia lain. Woi, pasti buat opening video aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah like, subscribe, dukung channel Kisah Dunia Lain dengan banyak hal. Terima kasih buat kalian semua. Nah, kemarin aku dapat cerita dari host kita. Aku dapat cerita dari dia tentang makhluk yang namanya tuyul ya. Tuyul. Ada tuyul ya. Ada tuyul. Ada tuyul. Nah, tahan dulu, santai dulu. Ada tuyul. Tuyul, ya kalian tahu lah ya, tuyul itu ada orang yang bilang sosoknya kayak anak kecil dan lain sebagainya, dan ada yang bilang itu adalah sosok pesugihan. Kita bakalan langsung bahas apa itu tuyul dan apa ceritanya dari dia. Inilah Kisah Dunia Lain. Kita akan intip sisi dunia yang mungkin belum pernah kalian kenal. And let's open your mind. Sejumlah warga satu desa secara beruntun tiba-tiba kehilangan uang secara misterius. Mereka menduga kehilangan ini ada kaitannya dengan campur tangan tuyul. Spanduk awas tuyul pun dipasang di pintu masuk permukiman. Jadi ada cerita apa sebenarnya kemarin tentang tuyul itu? Ini sebenarnya aku tahu cerita ini dari temanku ya. Oke. Ini aku ceritain karena emang menurut aku menarik banget gitu loh. Karena wah ini, aduh, apa sih kayak panjang nih ceritanya nih. Cuman mau dengerin ya guys ya. Ini tuh di Depok ya. Oke. Gak apa nggak sih? Gak apa-apa sih. Luas ya Depok, luas ya. Enggak apa-apa. Mau dibilang di kompleknya juga nggak apa-apa. Iya pokoknya dia tinggal di Depok gitu kan. Dia cerita ada tuyul musiman. Tuyul musiman? Sumpah. Maksudnya gimana tuyul musiman itu maksudnya? Jadi dia tuh ada atraksinya gitu ya. Ada season-seasonnya kayaknya ya. Iya, gimana sih? Cerita dulu ya. Oke. Jadi dia tuh cerita di kompleknya itu ada tuyul kan yang suka keliling, dan aku pikir tuyul ronda keliling. Iya. Ya maksudnya kita tahu lah ya tuyul, karena sejujurnya aku juga pernah ngalami lah itu ntar kita bahasnya. Ini kayak soalnya ini tuh kayak bukan sekali dua kali gitu loh. Karena ini aku bilang musiman karena dia cerita itu dia dari kecil sampai sekarang tuh dia umur 30-an itu tuyul masih beratraksi di kampung itu, dan itu nggak setiap hari ya, dan itu musiman. Ada bulan-bulan tertentu gitu maksudnya. Benar-benar. Kata dia sekarang lagi enggak. Sekarang lagi enggak gitu, lagi libur dulu, lagi cuti kali ya. Sebenarnya yang aku bingung itu emang ada tuyul musiman kayak gitu ya? Nah itu ada buktinya. Ada buktinya tuyul musiman itu kan ada. Nah sebenarnya jarang tapi. Atau kita nggak tahu aja ya? Enggak, makanya itu sama dengan pertanyaan kenapa tuyul nggak pernah nyolong di bank. Karena kita nggak pernah tahu cerita tuyul di tempat lain sebenarnya. Karena itu kan terbatas di skala kecil tertentu. Jadi musiman apa enggak kita bahas nanti dulu. Oke. Ini menarik banget sih. Pokoknya dia tuh cerita ya kan di kompleknya itu ada tuyul. Dia tuh ngalamin sendiri awalnya. Dia tuh lagi bangun rumah. Nah ini menarik banget ya. Jadi dia tuh pasti punya uang cash kan di rumah. Nah itu setiap dia mau bayar ke tukang gitu, setiap hari gitu uangnya udah yang hilang. Ya kan, udah tuh. Oke, mungkin dipendam sendiri kayak gitu aja ya. Oh ya udah, cukup tahu aja gitu. Ternyata pas biasalah lagi ngumpul gitu kan, tadi tukang sayur aku lupa. Si warga-warga itu pada ngomongin, ternyata mereka juga kehilangan uang. Ya kan, berarti kayaknya hampir semua tuh. Nominalnya sama nggak yang hilang? Iya, itu pun nominalnya pun ada seasonnya. Iya kan?
ada duit 100.000 hilang, 100.000 hilang semuanya gitu Oke, kan. seragam ya. Seragam ya, ada yang 20.000 gitu kan. Dan itu kayaknya ya memang udah diseasonin kayak gitu. Aku nggak paham ya kan. Ternyata mereka mengalami diambil tuyul juga tuh ya kan, uangnya sampai mereka kayak kumpul bikin ini kita harus ngapain nih, sampai mereka uangnya dikaretin dan lain-lain. Itu mitosnya nanti kita bahas lah ya. Pokoknya uangnya dikaretin gitu. Yang paling menariknya nih kayak ini aku ngeliat sendiri loh. Ini aku ngeliat sendiri, dia kirim videonya, itu ada jejak kakinya. Jejak kaki gimana? Jejak kakinya di tembok. Astaga, jejak kaki. Jejak kaki kecil. Iya. Kalau kita jejak kaki di bawah mungkin siapa anak kecil. Cuman di rumahnya itu nggak ada anak kecil. Jadi ini jejak kakinya ini di rumah tetangganya ya. Misalnya ini di rumah dia, samping ini rumah tetangganya ya kan. Tetangganya itu ngirimin ke dia gitu. Jejak kakinya itu kemana coba? Kemana? Ke atas tembok. Loh, di tembok Di bener-bener tembok begini nih. Iya. Kalau kita kan jejak kaki kan ke bawah ya. Kita kan napaknya di bawah kan. Iya. Ini tuh di tembok begini, berarti Jalan kan di tembok? merayap dong. Ini ke atas Iya, nih iya. begini ya, ke atas. Iya, jalan ke atas tembok. oke. Jadi tetangganya dia videoin gitu kan. Dia videoin Riz, ini di rumah lo ada nggak gitu, karena jejaknya ini nyambung ke tembok lo, karena dia kan sebelahan nempel ya. ya, Iya, dia kan nempel nih. Jadi dia ke atas, dia ke atas itu jejak itu. Jadi mungkin maksud si tetangganya itu. ini kayak mau ngasih tahu nih, ini nyambung nggak ke lo, ternyata ada. Nyambung di rumahnya Nyambung. teman itu tadi. Wow. Nyambung. Oh, fenomena keren ini. Oke. Nyambung. Itu menarik banget kan. Oke, ada videonya di sini, kita tayangkan videonya. Nggak bisa sih. Bisa sedikit aja. Dikit aja. Biar nggak dipikir hoax, karena ini beneran. Dikit Iya, ini beneran. aja. Di sini sama itu, tapi tapak kakinya tuh tapak kaki anak kecil. Dan nggak mungkin gua nendang di situ, soalnya ini tuh gudang gitu loh. Nih ya, gue takut ada di rumah lu, jadi gue mau minta lu periksa aja ada apa enggak, minta tolong, makasih. Ini nyata karena si tetangganya aja ngerekamnya itu gemeter lah ya namanya ngeliat ini apa, karena itu posisinya bukan kamar dia yang di tempatnya, itu posisinya gudang. Wow. Berarti nggak dari rumahnya, dari gudang itu ya? Iya. Ih. Gila sih, udah aku merinding karena kayak nggak, ini fenomena yang nggak biasa sih menurutku. Karena kalau tuyul, oke nih misalnya aku cerita ini loh ada tuyul, aku pernah lihat tuyul terus uangku hilang, that's it. Iya, dan that's it gitu loh, udah. Kalau ini tuh memang mereka beroperasional. Iya. Dan ada bukti jejaknya dan kan? ada bukti. Nah itu kita nggak tahu ya itu jejak tuyul atau enggak, cuman jejaknya sih kecil, jadi kayak tapak ke tembok itu kayak hitam gitu loh. Iya kan, tapaknya hitam kayak gitu. Mereka juga sekarang tuh kayak udah menormalisasikan hal itu, walaupun ya tetap panik juga sih. Yang aku bingung adalah itu siapa gitu loh, punyanya siapa kalau misalnya selama berpuluh-puluh tahun, iya nggak sih? I see. Itu aku penasaran, maksudnya kalau kita sekali dua kali udah kehilangan, warga udah kehilangan, mungkin si pelakunya itu akan ketangkep gitu kan. Kok ini bisa selama berpuluh tahun dia beroperasional? Kalau tahu pelakunya siapa? Masa sih bukan warga situ? Nah, itu kita bakalan bahas apa tuyul segala macam itu ya. Apa tuyul seperti apa, dan juga jejak-jejak kaki yang memang benar-benar ada jejaknya sih. Itu sangat langka sekali. Dan sebenarnya ya di zaman sekarang, di zaman dulu sama zaman sekarang, tuyul ini masih jadi perdebatan. Ini makhluk apa gitu loh. Misalnya katanya makhluk gaib, katanya setan, kok nyolong duit gitu kan. Nah, di situ ada orang yang mencurigakan nggak? Di sekitar situ ada orang yang mencurigakan nggak? Ini aku pernah dengar juga dari dia ya, katanya di situ ada yang punya rumah gede. Oke. Aku nggak tahu ya kategorinya itu, rumah gedenya itu apakah mewah ataukah memang sederhana atau gede aja. Terus dia punya warung. Ini aku nggak dijelasin sih dia punya warung apa, intinya punya warung. Anehnya dia nggak pernah tinggal di rumah gedenya itu. Harusnya kan kalau kita punya rumah mewah enak dong tinggal di situ. Iya. Kenapa harusnya. dia tinggal di warung? Jadi dia tinggal di warungnya katanya. Nggak di rumahnya? Nggak di rumahnya. Nggak disewain juga rumahnya? Enggak. Wow. Yang jadi pergosipan itu mencurigai, ya ada lah ya, pasti ada yang curiga apa dia punya tuyulnya. Jadi kalau mau nyusuin tuyulnya baru ke rumah. Itu. Jadi buat nyusuin tuyulnya doang, katanya kan ada mitosnya kan kayak gitu ya, harus disusuin, harus diapain lagi lah kayak gitu. Digendong, kemudian biasanya diain mainan anak segala macem. Ada mitos seperti itu. Ada mitos seperti itu. Cuman yang aku bingung, aku nggak tahu karena mereka udah normalisasikan hal itu atau kayak gimana. Cuman kalau udah mereka curiga, kenapa nggak mereka tangkap gitu loh pelakunya? Ya nggak ada buktinya.
Apa buktinya dia apa buktinya dia miara tuyul? Itu kan semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang Depok dulu ya, kita bicara tentang Depok. Depok ini istimewa, itu salah satu negara sebelum merdeka Indonesia. Depok itu udah bentuknya negara. Kalian bisa cek videonya di sini, itu penjelasannya lengkap. Nah, kemudian gimana tadi pertanyaannya? Lupa aku. Aku tadi mau ngomong apa? Ini yang nangkep tuyul. Oh, nangkep tuyul. Kenapa nggak ditangkap tuyulnya? Kenapa dia nggak ditangkap tuyul? Bukan tuyulnya, orangnya. Oh iya. Karena emang membuktikan hal seperti itu susah. Kalau aku bilang Depok, dulu kan pernah ada babi ngepet ketangkep. Ternyata kan itu babi ngepet settingan anjir. Tapi kenapa di Depok? Ya karena Depok orangnya. Itu kan settingan ya, terbukti settingan. Kalau ini aku percaya sih guys, karena ini temanku sendiri yang cerita. Dan ada buktinya, rekamannya. Ada buktinya dan dia tuh bilang memang ini udah dari dia kecil, which is itu udah belasan puluhan tahun gitu, karena dia sekarang udah dewasa gitu kan. Iya. Itu aku percaya sih. Cuman yang aku bingung ya itu kenapa sampai sekarang masih beroperasional, karena aku tanya kan, detik ini aku bilang detik ini di tahun ini masih beroperasional, masih, tapi sekarang lagi nggak operasi. Aku bingung itu harus ketawa atau kayak gimana ya, karena kok bisa tuyul beroperasi gitu. Iya, ada bulan-bulan tertentunya memang. Jadi itu tadi kalau aku bilang hal seperti itu susah dibuktikan. Hal seperti itu susah dibuktikan. Adapun nanti dibuktikan orang yang berasumsi ini nih, contoh nih, ini si A piara tuyul, gimana cara buktiinnya, gimana caranya? Kan banyak tuh mitos-mitos yang berkembang tentang orang yang miara tuyul. Seperti harus ngetein tuyul, nyupang kalau dibilang itu nyupang. Terus habis itu gendong, terus habis itu baju anak kecil, mainan anak kecil harus disiapin. Nah, sebenarnya mitos-mitos itu kalian kan nggak tahu, bukan karena bentuknya kecil, lalu itu harus anak kecil yang disusuin, kemudian digendong, disediakan pakaian dan mainan anak kecil. Loh, oke. Berarti bentuknya kayak gimana sebenarnya tuyul itu? Oke. Karena kan yang sering nih anak kecil pakai pampers atau pakai popok doang kayak gitu. Apalagi di film matanya hitam, mukanya bedak tepung kayak gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Itulah. Karena selalu diasosiasikan bahwa tuyul adalah anak kecil. Ada manusia kecil. Ternyata bukan anak kecil, manusia yang memang kecil itu belum tentu anak kecil. Oke? Kita pernah bahas tentang Homo florensis di sini, di video ini kita pernah bahas itu hobbit benar-benar hobbit yang tingginya cuman beberapa, enggak sampai 100 cm lah, ya seginian, paling tinggi 120 cm. Jadi kalau dibilang apakah itu anak kecil, belum tentu. Tuyul itu makhluk apa? Kita kan juga belum tahu. Oke, kita dari cerita itu tadi kita berkaca, kita asumsikan nih ada jejaknya, jejak kaki. Itu berarti makhluknya bisa jadi fisik. Bisa jadi makhluknya fisik. Dalam arti makhluk fisik itu bukan tentu manusia loh ya. Ada makhluk fisik yang enggak terikat gravitasi. Ada makhluk fisik yang nggak terikat gravitasi. Contohnya seperti kupu-kupu burung dan bersayap dan lain sebagainya. Mereka nggak terikat dengan gravitasi. Mereka bisa terbang. Jadi bisa merayap di tembok. Merayap di tembok itu seperti cicak. Jadi mereka nggak terikat gravitasi. Itu mungkin nggak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Kemudian kalau disebut itu adalah makhluknya kecil, ya memang kecil karena jejaknya kan kecil itu. Nah, kita perlu tahu beberapa suku yang ada di Indonesia yang misterius seperti Bunian yang ada di daerah Kerinci dan Kalimantan. Kemudian ada yang jarang banget dibahas secara mendalam, hanya tahu tentang kulitnya aja, itu adalah suku Mante. Suku Mante yang ada di Aceh. Iya, pernah dengar. Ya, itu kemudian ya itu tadi Uhang Panda itu orang pendek itu yang ada di Flores itu orang pendek Flores itu juga ada. Nah, berarti kalau yang ketemu fisiknya, ini suku Mante ini nggak ketemu fisiknya, entah ini makhluk fisik atau makhluk gaib atau in between. Jadi mereka bisa hidup di alam fisik dan alam gaib. Seperti manusia bisa sih hidup di alam fisik dan alam gaib sebenarnya. Ini masih jadi perdebatan. Tapi kalau tuyul apakah selalu anak kecil? Enggak. It's a wrong idea. Itu ide yang salah, itu pemikiran yang salah. Tapi apakah bentuknya kecil? Kita bakalan bahas selanjutnya. Seperti itu. Berarti bentuknya tuh kayak gimana? Bentuknya kecil.
Tuyul itu bentuknya kecil. Tapi beneran ini kan arwah kan berarti? Enggak, tuyul itu bukan arwah. Oh, terus apa? Tuyul itu adalah salah satu makhluk di antara fisik dan gaib karena dia bisa ambil uang. Iya. Dia bisa ambil uang, dia bisa bawa. Which is kalau dia makhluk gaib, dia nggak bakal bisa bawa duit. Iya sih, benar. Tapi ini adalah in between. Ini adalah salah satu makhluk yang cukup jarang ya, cukup jarang dibahas. Pokoknya kalau kalian tahu orang Mante, suku Mante, ini 11-12 lah. Ada, susah ditemukan, larinya kayak manusia normal. Ada kejadian yang Tapi kelihatan kayak gini gak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Ada orang lagi naik motor trail, kaget jatuh karena ada Mante nyebrang. Jatuh, brek. Terus kemudian begitu dia lihat lagi, hilang langsung. Lah itu kemana? Lo kerekam kamera. Itu kerekam dari kamera dan banyak orang lain yang lihat. Kaget seperti itu. Nah itu tuyul bukan kan? Suku Mante itu mah. Gimana kalau tuyul itu ternyata sejenis itu, sejenis suku Mante itu, sejenis masyarakat Mante itu, tapi berada di tempat lain, nggak di Aceh. Mungkin iya bisa jadi juga. Tapi aku juga pernah dengar loh katanya tuyul itu dibuatnya ya itu dari kayak janin yang enggak, itu bocah bajang, beda. Oh, itu beda juga. Beda. Terus iya pernah juga. Iya, ada mitosnya kayak gitu juga kan. Katanya dari janin terus ya diinin lah sama dukun beranak atau apa, aku kurang tahu. Itu malah tradisi Thailand, namanya kumantong. Nama kumantong sama yang benar-benar janin utuh itu namanya lukok. Itu ada memang seperti itu, tapi tugasnya bukan mencuri uang, beda. Itu nanti menarik rezeki dengan caranya sendiri. Ini kenapa dia memang mencuri uang gitu? Nah, gimana cara dapetin si tuyul ini? Nah, karena memang ini makhluk antara fisik dan gaib, dan dia bisa dipelihara. Dipelihara? Bisa dipelihara dan dia bisa disewa, dan dia bisa keluar. Kalau aku bilang bisa keluar ya, bisa keluar itu secara fisik di waktu-waktu tertentu. Makanya musiman di bulan-bulan tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Itu apa ya? Itu ada salah satu. Aku nggak mau buka ya, aku nggak mau ungkap karena nanti kalian cari tuyul semua guys. Karena ini nyata. Oke, aku ambil kisah yang lainnya aja. Dulu ada namanya Pasetan Gondomayit yang ada di Blitar. Itu saat terjadi pagebluk atau wabah penyakit yang nggak karu-karuan. Itu manusia kena, mereka itu juga kena. Jadi dua-duanya bersatu untuk gimana caranya biar kita sembuh semua nih. Ya langsung tembus dunia mereka, dunia kita dan dunia makhluk gaib itu di Pasetan Gondomayit di Blitar, sekali lagi di Blitar. Itu memang pernah seperti itu ya. Kemudian saat pintunya tertutup lagi, pagebluk udah selesai, nah ada perjanjian. Nanti kita bisa saling mengunjungi ya. Nah gimana kalau ternyata tuyul itu memang seperti itu? Ada ceritanya. Jadi kalau tuyul diasosiasikan dengan anak kecil, makanya aku bilang, enggak, tuyul bukan anak kecil. Okay. Seperti itu. Berarti tuyul ini karena dia ngambilin duit termasuk pesugihan dong? Ya kalau dibilang pesugihan itu kan gini ya, membuat kita kaya ya. Membuat kita kaya. Kalau itu membuat kita kaya, ya itu pesugihan. Itu termasuk kategori pesugihan. Tapi beda ya, kita bicarakan seperti yang kita bicarakan di video ini. Video yang ini nih kalian harus nonton kalau belum nonton. Itu juga jenisnya beda. Karena pesugihan itu sebenarnya cuman kata umum sih. Khususnya sugi itu kan. Khususnya nanti kita bisa bahas seperti itu yang paling rame rumornya Gunung Kawi itu. Pesugihan Gunung Kawi. Menarik sih, mau dibahas gak sih guys? Komen di bawah. Kebetulan aku tahu persis kalau di situ orang Malang aku. Oke, menarik sih kita bahas Gunung Kawi itu ya. Jadi tuyul itu juga pesugihan. Tapi kalau apakah harus netein, sediain itu, kalau netein sendiri. Katanya kan gitu di film-film. Yang pemiliknya, yang peliharanya gitu. Katanya kan gitu. Di podcast yang aku nggak tahu bener apa enggak itu, tapi kalau aku bilang nggak bener itu karena aku tahu tuyul guys. Itu kayaknya nggak gitu deh, nggak harus yang ya kalau ada istilah kita beli tuyul, ya beli sewa itu.
Iya, katanya dijual beli tuyul kan. Ada. Bahkan sekarang di e-commerce ada. Ya itu ngaco kalau itu. Kalau itu ngaco. Tapi aku dulu pernah jual beli jin juga sih. Dimasukin ke botol. Masukin ke botol kendi, serius. Itu menarik sih, tuyul dimasukin ke botol ya. Cara nangkalnya gimana sih? Nangkal tuyul. Heeh. Oh, itu kan balik lagi ya ke cerita temanku itu kan katanya mereka itu ya cobalah mitos-mitos apa katanya uangnya itu dikaretin. Tetap aja hilang sih katanya. Iya tetap hilang pasti. Pasti tetap Yang hilang. dikaretin doang apa ya kita nggak tahu ya, nggak digembok. Nggak digembok. Loh digembok pun masih bisa disikat sama mereka. Bisa aja, iya sih bisa. Karena mereka hidup di dua alam. Kalau untuk menangkal tuyul, yang paling ini mitosnya dulu ya, aku bahas mitosnya. Orang nangkal tuyul itu sediain yuyu, kemudian kaca, mainan, gunting dan lain sebagainya. Apakah itu bisa membantu? Iya bisa membantu. Bisa Karena dia mengalihkan katanya. Ya, dalam arti itu mengalihkan. Tapi berapa lama mengalihkan? 1 detik, 2 detik, 3 detik? Paling cuma segitu doang. Karena tujuan mereka itu Ngambil uang. Ambil uang. Dan sebenarnya syarat ngambil uangnya si tuyul ini ya, spill dikit buat kalian. Itu nggak boleh diambil semua. Iya, selembar. Ya, Tapi rata setiap rumah. Tetap aja banyak jadinya. tetap aja banyak. Apalagi tiap hari ya kan. Bisa diambil seperti itu. Memang seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan adalah yang paling bisa dilakukan adalah memagari rumah itu atau tempat penyimpanan uang lah ya minimal. Itu dengan cara untuk magarin tuyul sendiri. Karena tuyul ini makhluk yang in between, benar-benar in between. Mereka bisa secara fisik, tapi susah ditangkap. Jadi ya itu tuyul itu ya seperti itu. Caranya ya aku punya banyak metode dan punya banyak cara, punya banyak ilmu dengan metode alam contohnya, dengan nyimpan akar mimang contohnya. Nyimpen akar mimang. Akar mimang itu nanti tuyulnya nggak bisa lari, dia ke situ aja. Tapi nanti suatu saat kalau kalian lihat tuyulnya di situ jangan kaget, karena pasti itu dia cuma bakalan mutar-mutar di rumah itu doang. Akar mimang, kemudian ada salah satu lagi air dari, ini mudah. Air dari 7 tempat ibadah. Contoh ada musola 7 gitu ya. Iya. Kumpulin aja dari tempat wudhunya, kemudian sebarkan. Itu energinya udah beda nanti. Tuyul bakalan kesusahan masuk ke situ karena aku bukan tuyul, sekali lagi aku bukan tuyul. Tapi yang terjadi sama mereka, ini kayaknya mereka bakalan melihat kabut yang nggak bisa ditembus gitu. Seperti itu kira-kira. Nah itu aja, itu tips paling gampangnya, tips paling mudahnya. Oke, berarti kita ulangi lagi, berarti nangkal itu bisa pakai mainan tapi itu hitungan ya berapa detik doang ya. Orang fokus Ya. dia. Ya hitungan berapa detik, terus pakai akar apa tadi? Mimang. Akar mimang sama air dari 7 tempat ibadah. 7 tempat ibadah ya. Betul, seperti Boleh itu. dicoba. Nanti aku kasih tahu tetanggaku kasih tahu temanku ya. Kasih tahu. Coba. Aku kasih tahu temanku. Atau kalau nggak aku tunggu dia beroperasi dulu biar ada update-nya. Iya, tapi kayaknya kalau udah habis, bener-bener habis, harus nunggu tahun depan lagi itu. Iya sih, benar. Itu dia. Loh, tapi uniknya itu kenapa tuyul itu nggak nyuri uang di bank gitu? Oke. Ini kan rame ya, orang-orang Rame, pasti kan kalau tuyul beneran ada, kenapa nggak nyuri uang di bank aja? Kemudian apa namanya? Iya kalau tuyul emang nyuri di bank aja lebih banyak duitnya segala macam. Dan ada pernyataan bahwa tuyul nggak bisa nyuri uang di bank. Itu pernyataan bego kalau aku bilang. Pernyataannya aneh kalau aku bilang. Sekarang gini, aku tanya sama kalian, jawab dengan nalar kalian yang jujur. Kalau seumpamanya duit di bank hilang, dicolong siapapun ya, diusut nggak kira-kira? Diusut kan pasti. Diusut. Ketika mereka nggak bisa jelasin, ya kan? Diberitakan nggak? Enggak. Iya kan? Nggak bakalan diberitakan kan? Konyol nggak sih jadinya? Ya konyol. Masa bank ini Iya. kehilangan uang segini gara-gara tuyul? Gara-gara tuyul atau enggak diketahui siapa pelakunya. Dan itu kan belum bisa dibuktikan juga kan diambilnya oleh tuyul atau sama siapa? Nah, akhirnya yang terjadi kalau mereka umumkan seperti itu, emang Anda mau nabung di bank itu kalau banknya nggak aman? Mau nggak? Ya nggak mau. Nah iya, sedangkan, Psikologis ya. sedangkan di bank itu, bank ya, itu adalah angka, bukan barang. Duit kalian di rekening seumpama ya duit kalian di rekening 100 juta, seumpama lah ya, 100 juta. Itu kan cuma angka, it's just a number. Ada fisiknya? Ada, tapi harus kalian ambil dulu.
Namanya sistem perbankan sereceh itu. Udah dibilang beberapa orang bilang sistem perbankan itu adalah sistem dajjal. Makanya tuyul nggak nyolong di situ karena itu sistemnya dajjal. Dan memang benar-benar kalau di bank hilang uang cash, ya kan? Ya itu nggak bakalan diekspos lah seperti itu. Iya sih benar-benar. Jadi aku balik tanya kalau ada orang yang tanya, kenapa tuyul nggak nyolong uang di bank? Loh kok kalian tahu tuyul nggak nyolong uang di bank? Gimana kalau ternyata nyolong di bank tapi kalian yang nggak tahu? Karena dia ngambilnya nggak semua juga ya. Nah, iya makanya. Ngambil 100-200 nggak kerasa. Iya makanya. Itu kan apa? Oh teller salah segala macam, nanti di adjust segala macam. Makanya kok kalian tahu tuyul nggak nyolong di bank? Tahu dari mana kalian? Tinggal dibalik pertanyaannya selesai itu. Oke. Berarti kan tadi tuh katanya jin itu bisa ditangkap ke botol nih. Kalau tuyul ini bisa ditangkap juga. Karena kan dia fisiknya katanya in between, ya kan? Kalau jin kan ya udah kita tahu berarti kan di dunia lain nih. Kalau tuyul ini gimana? Karena kan sering juga loh aku dengar katanya jasa nangkep tuyul, katanya dimasukin ke botol dan lain-lain kayak gitu. Oke. Sekarang gini, aku jelaskan logikanya dulu kenapa katanya jin bisa nembus segala macem, kok bisa dibotolin segala macem. Oke, ini katanya Rasulullah, bukan katanya Kanjeng Nabi, bukan kataku. Kalau maghrib, tutup pintu, biar nggak dimasuki makhluk-makhluk yang seperti itu, kan? Logikanya kalau dia nggak bisa masuk, berarti dia terbatas dengan sesuatu kan? Lah kalau kita kurung, ya bisa banget. Tapi kalau nangkep tuyul, caranya nggak sama botol. Apa tuh? Pakai apa tuh? Ada salah satu tali khusus nih, tali khusus. Yang memang dibikin untuk nangkep makhluk-makhluk seperti itu. Ada tali khusus dari tanaman tertentu. Kalau nggak salah itu ada yang jual deh di online. Ada yang jual di online. Punya nggak? Ada. Kalau punya nanti aku suruh nangkep tuyul di teman gue. Emang bisa jebaknya. Karena itu harus jebak tuyul itu. Oh iya harus dijebak ya. Harus jebak. Nanti dia gimana bisa diikat. Gimana jebaknya? Ada dengan makanan tertentu yang mereka suka sekali. Tuyul punya makanan kesukaan? Yes, ada makanan tertentu yang dia suka sekali. Cuman, kalau kalian mau tahu, coba komen di bawah. Nanti kita bahas tentang makanan-makanan kesukaan para makhluk gaib. Seperti itu. Oke, menarik juga sih. Iya, kan aku selalu bilang, makhluk gaib nggak perlu makan. Tapi kalau makhluk in between ini, di antara, itu butuh ada makanan kesukaan dia, yang bentuknya juga fisik. Mungkin cilok, mungkin bakso, siapa tahu. Cilor. Bisa jadi. Telur gulung. Makanya. Aduh, jadi mau ya. Jadi mau. Nanti kalau kalian penasaran, kita bakalan bahas macam-macam makanan yang disukai oleh makhluk gaib. Gitu. Nanti aku jelasin juga makhluk gaibnya apa-apa aja. Seperti itu kira-kira. Oke. Berarti ini terakhir sih menurutku pandangan supranaturalnya. Fenomena tuyul yang di komplek temanku ini beneran ada? Ya. Pertama, kalau dibilang fenomenanya beneran ada apa enggak, itu aku masih skeptis. Karena aku harus skeptis. Di tempat lain, semua kampung yang bilang ada tuyulnya, aku skeptis. Setelah itu ada buktinya, aku jadi mikir nih, apakah buktinya ini adalah sesuatu yang aku kenal atau bukan? Aku tunjukin buktinya itu kan ya? Nah, iya kan? Lalu setelah aku, oh iya bener, ini makhluk yang aku kenal. Jadi aku confirm, iya bener itu. Nah kalau yang tapak itu bener gak? Yang mana? Yang tapak yang aku kirim itu. Lah ya memang itu tapaknya tuyul. Itu tapaknya tuyul. Kira-kira nih pandangan sisi supranatural lagi nih. Kira-kira orangnya tertuju yang punya rumah itu nggak? Nah itu harus dibuktikan. Nanti ya, kalau kita udah bisa nangkep tuyul pakai tali itu tadi, itu nanti dia bisa ngaku. Atau dari mana dia? Oh iya. Atau yang paling mudah lagi. Siapa yang melihara gitu ya? Siapa yang melihara? Tapi orangnya harus benar-benar tahu ya. Caranya Caranya mulai dari jebak, kemudian nangkep. Karena kalau udah keikat, nggak ketangkep dia lepas nanti. Seperti itu. Dijebak, kemudian diikat, kemudian harus bisa nyuruh dia ngaku. Karena ini makhluk bukan sembarangan guys. Ini makhluk benar-benar. Sama tuannya doang berarti ya? Ya kayak intelijen lah, kalau dipaksa ngaku belum tentu ngaku. Seperti itu. Atau cara kedua yang lebih mudah, dijebak, tapi dengan cara seperti ini. Dikasih sesuatu di suatu tempat, nanti dikasih sesuatu, nanti jejaknya kelihatan ngarahnya kemana. Oh iya benar. Ya,
Itu menarik. Itu bisa dilakukan dan itu pasti bisa dilakukan. Karena dulu pernah ada yang ketahuan, sampai jejaknya ngarah ke rumah orang lah ya gitu. Dan ruangan khusus, aduh aku boleh bilang, nggak apa-apa lah, ke Sentong, tahu Sentong nggak? Sentong itu ruangan khusus buat beras. Oh iya, aku tahu. Nah ya itu dia. Oh, dipelihara di situ. Nah itu dia makanya. Menarik banget ya. Tapi sebelum terakhir nih ya, ini kan cerita temenku ya kan. Itu mah memang tuyul musiman yang menurutku itu fenomena yang unik dan aneh gitu. Kalau yang aku alamin sendiri itu menurutku ya biasa lah ya, mungkin orang siapa di sini di antara kalian juga yang pernah kehilangan duit yang kita percaya itu karena tuyul gitu, boleh komen di bawah sih, share ceritanya kayak gimana gitu. Share ceritanya. Karena kalau aku pernah juga posisinya aneh nih, kenapa tuyul itu berkeliling sama ada yang bangun rumah juga, itu apa kebetulan atau enggak ya? Karena temanku ini kan katanya posisinya lagi bangun rumah. Ini aku juga waktu itu posisinya udah beberapa tahun lalu ya, lagi bangun rumah. Sama mamaku juga nyimpan uang itu cash memang untuk bayar tukang. Yang which is itu uangnya pasti lumayan lah ya, jutaan gitu kan di dompet gitu. Itu hilang. Itu sehari tuh satu ya hampir sama gitu, kayak setiap mau bayar itu kurang. Terus kita itu kayak percayainnya itu ada lah satu tetangga tukang jamu. Kita percayainnya itu dia karena apa ya, ada pernah omongan juga. Terus dia selain kalau bawa jamu kan memang digendong ya. Aku nggak tahu sih itu dia sekalian bawa tuyulnya atau enggak. Cuman dia kalau jalan itu memang tangannya ke belakangin loh. Gini kayak gendong gitu. Itu unik juga sih. Tapi kayaknya iya. Nah, kayaknya iya deh. Emang tuyul ada kotaknya kok. Ada tempat penyimpanannya. Ada tempat penyimpanannya. Iya, karena kalau kayak si tuyul itu aku juga pernah ngalamin. Babi ngepet pun aku pernah ngalamin. Itu babi ngepet kita juga perlu bahas tuh sesekali. Itu harus dibahas sih, sumpah. Ini aku pernah ngalamin sendiri loh. Sumpah. Ini kayak aneh tapi nyata. Ini aneh tapi nyata. Aku juga yang percaya nggak percaya ya, tapi kalau udah ngalamin sendiri mau nggak mau percaya dong. Tapi ngalamin sendiri gimana? Jadi kayak aku ini waktu itu emang rada sensitif kan. Jadi kayak suka ngedenger suara ngerok babi gitu loh kalau malam. Nah cuman kan kirain apa gitu kan. Itu sebelum si yang aku alamin ini ya. Itu memang kadang di rumahku itu di halaman itu suka ada yang bunyi kayak gitu. Jadi kayak lari gitu. Jadi kayak jadi suaranya kayak gimana sih, suara hewan yang lari gitu kan sambil ngerok babi itu kan. Oh, babi ngepet itu sebelum itu nggak ngeh. Nah ini uniknya itu adalah waktu itu kejadiannya posisi mati lampu tuh di rumahku kan, lagi mati lampu. Tiba-tiba aja nih aku keinget celengan. Celenganku tuh celengan kaleng. Oke. Kaleng itu yang kalau sekarang kan mungkin ada yang bawahnya dibuka, ini enggak ya, which is yang memang lubangnya itu buat masukin doang nih. Iya, kan harus buat masukin doang gitu. Ini lumayan gede celenganku. Sama celengan adikku juga, dia yang rada kecil cuma sama nih kaleng. Jadi buat masukin doang nih, nggak bisa dong dikorek juga ya kan? Ya susah. Dikorek susah. Nah sedangkan aku ini waktu dari kecil itu memang tipikal yang kalau nabung itu uangnya dijadiin gede dulu. Jadi misalnya aku punya 2.000, 5.000 dan segala macam ditukerin jadi 100.000. Baru jadi masukin. Aku yang aku tabungnya itu uang 100.000, uang 50.000. Paling kecil mungkin 20.000 kali ya. Karena aku kayak ya langsung uang segitu tuh, nggak yang 2000-an gitu. Kita buka lah itu kan. Kamu tahu isinya? Itu udah penuh ya, posisinya kan penuh nih. Itu tapi nggak langsung dibuka nih. Itu malam itu dibuka. Pas keadaan mati lampu pakai lilin dibuka nggak ada isinya. Kosong. Itu cuman sisa beberapa yang 20.000-an. Jadi uangnya itu yang hilang 100.000 sama 50.000-an tuh kan. Sisa yang receh-receh gitu, itu pun berapa nggak, logikanya aku nggak masuk logika. Celenganku tuh hampir penuh. Kenapa dibuka segini? Dan kita sadar dong, kita nabung namanya anak-anak ya kan, punya uang segini, uangnya udah banyak nih. Iya, karena kan uangnya juga yang merah, mungkin kalau 2000-an nggak kerasa ya, kita nggak tahu nih punya berapa. Kalau 100.000 udah hampir penuh, udah kerasa dong ya kan. Habis itu aku buka lagi lah punya adekku itu kan, sama hilang juga yang 100.000 sama 50.000 itu bener-bener nggak ada. Itu menarik. Fenomena kehilangan uang itu ada beberapa hal. Selain yang diambil sama manusia tentunya, itu ada beberapa hal. Beda-beda. Termasuk tuyul ini juga beda. Bener.
Itu kita harus bahas. Mau dibahas nggak sih guys? Ya, terserah orang-orang nanti. Teman-teman komen di bawah ya, atau kalian juga pernah ngalamin yang tuyul atau babi ngepet, atau kita mau bahas lebih dalam lagi nih. Ya. Ya kan, Ya. kalau tadi kan tuyul udah tuh kayak cara nangkepnya, cara nangkalnya, kayak gitu ya. Atau babi ngepet juga kita mau iniin. Yang punya pengalaman boleh komen di bawah, kita bahas di next episode. Pasti, karena nanti gini, ternyata babi ngepet itu berhubungan dengan salah satu ilmu kuno yang sampai sekarang ternyata ya, yang paling jago mempelajarinya itu wanita. Iya, serius. Intinya berarti babi ngepet itu benar ada kan? Tapi namanya bukan babi ngepet. Apa tuh? Nanti kalau orang-orang penasaran. Tapi jujur aku masih mau ngulik yang kasus aku ini sih. Karena enggak, itu aneh banget, masa uangku hilang. Dan Kalau ya. misalnya ya kita ledek-ledek ke dia, mama nih ngambil Iya, gitu. iya. Kak, masa mama ngorekin? Gimana caranya? Robek dong. Iya. Dan pasti ada bekas kayak itu kan. Itu besi masalahnya. Kalau iya. misalnya ya mungkin dulu orang tua atau kita sendiri suka ngorek-ngorek celengan, pasti ada lah ya di sini. Kalau plastik masih oke gitu, bisa rada digituin. Kalau besi udah Nggak mungkin. udah nggak make sense menurutku. Itu pasti ada sesuatu. Itu dia. Makanya nge-host aja di sini, nanti duitnya ganti. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian penasaran dengan tema-tema yang ya tadi kita bahas dikit-dikit, coba aku juga pengen tahu kalian pengennya apa. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.